Marilah selalu kita menyampaikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan kita hadir dalam acara yang sangat hikmat dan penting ini, dan sekaligus kita menyaksikan pengukuhan pengurus besar Nahdlatul Ulama masa hikmat 2015-2020. Adalah suatu kebahagiaan kita semua bahwa pada hari ini kita berkumpul di sini tentu dengan harapan melihat ke depan yang lebih baik. Seperti yang sampaikan tadi Pak Kiai Mahmud Amin, bahwa apabila kita menjadi pengurus harus bekerja lebih baik daripada sebelumnya, gitu Pak ya. Karena kalau tidak merugi katanya. Karena itulah tentu kita harapkan seperti itu. Menjelang 100 tahun penghidmatan daripada Nahdlatul Ulama, pengabdian tentu mempunyai fase-fase yang sangat penting untuk bangsa ini. Fase pertama tentu meningkatkan keimanan, dakwah keislaman kepada bangsanya, pada umat kita semuanya. Fase meningkatkan dengan pendidikan, kesejahteraan, fase perjuangan bangsa menuju kemerdekaan, fase perjuangan untuk pembangunan melalui dakwah, politik, dan juga tentu sosial dan sebagainya. Semua ini telah dilalui, dan kita tentu memberikan penghargaan tinggi kepada semua alim ulama, para pengurus latar membawa Nahdlatul Ulama ini dalam posisinya. Indonesia kita tentu sangat mengetahuinya, dan selalu kita ucapkan bahwa kita adalah bangsa dengan penduduk Islam yang terbesar di dunia ini. Hampir 200 juta, sekitar lebih 200 juta umat di negeri ini. Karena NU merupakan organisasi yang terbesar, Islam yang terbesar di Indonesia bersama Muhammadiyah tentunya, maka dapat dikatakan bahwa NU adalah organisasi Islam yang terbesar di dunia. Sebesar-besarnya organisasi Islam di Malaysia, paling tinggi kalau 50%, paling tinggi 10 juta. Sebesar-besar organisasi Islam di Saudi, di Kuwait, atau di Mesir, paling tinggi juga 10 juta, 20 juta anggotanya. Tapi alhamdulillah, Nahdlatul Ulama tentu merupakan organisasi yang begitu besar. Karena itulah pengurus tentu menanggung jawab begitu besar organisasi, begitu besar, begitu banyak umat yang akan dilayani, dan tentu juga begitu banyak umat yang ingin berkhidmat, begitu banyak umat yang ingin ditingkatkan ekonominya, pendidikannya, sosialnya, dan sebagainya. Tentu bagian daripada seluruh pengabdian itu. Kita hari ini tentu berdoa, berselawat kepada bangsa dengan ukhuwah wataniyah. Tentu sangat penting, namun tentu kita juga mengetahui bahwa kalau kita di sini ke masjid dengan aman, kita beribadah Idul Fitri dengan aman, tapi di banyak bagian dunia ini, di mana mayoritas umat Islam berada, semuanya dalam kekhawatiran. Kalau salat Jumat banyak khawatir nanti ada bom. Kalau puasa tentu sulit mendapat bahan makanan karena ekonomi yang susah. Orang para berlarian, korban jiwa ratusan dari Timur Tengah, dari Pakistan, Afghanistan, dari Afrika, semua mengalami hal-hal yang alhamdulillah kita tidak alami. Namun karena kita tentu bukan hanya ukhuwah wataniyah, tapi ukhuwah Islamiyah, dan harus menjaga ukhuwah basyariyah, kemanusiaan. Tentulah kita harus berdoa dan membantu bagaimana
umat Islam di banyak negara yang mengalami kesulitan itu, insya Allah dapat mereka atasi. Hari-hari ini tentu bukanlah hal yang menggembirakan apabila kita melihat mereka berlayar. Kalau 50 tahun lalu, 100 tahun yang lalu, umat Islam berjuang melawan negara-negara yang menjajahnya, Italia, Spanyol, Inggris, Belanda, Perancis, melawan dengan gagah berani. Sekarang banyak warga kita justru kembali ingin berlindung karena kekacauan, kekerasan yang terjadi secara umat negerinya. Tentu bagi kita semua itu rasa syukur karena tidak terjadi di negeri ini. Kita bersyukur bahwa bangsa ini menjaga kesatuan itu, menjaga kebersamaan itu, karena tentulah di situ peran daripada umat kita, pemimpin kita, para ulama, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah yang menjaga keutuhan bangsa itu. Karena hanyalah dengan menjaga keutuhan bangsa sehingga kita dapat hadir di sini dengan kegembiraan. Memang hari-hari ini bangsa ini dimanapun dihadapi dengan banyak tantangan. Radikalisme seperti disampaikan tadi Royce Am, setidak-tidaknya 4 radikalisme dunia yang mendunia dewasa ini. Radikalisme ideologi agama terjadi di mana Timur Tengah memakai agama sebagai cara. Radikalisme politik karena keinginan kuasa di Syria, dimanapun, di Mesir, di Libya. Radikalisme politik yang saling bertentangan, dan radikalisme kapital, penguasaan kepada kekayaan, dan itu bergabung di Timur Tengah, bergabung ISIS, gabungan di Syria, Irak, gabungan 3 radikalisme berkumpul. Pihak luar ingin menguasai, menghancurkan negara-negara Islam karena ingin menguasai kapital di sana, kekayaan. Penguasaan politik ingin berkuasa satu sama lain tanpa sistem. Itulah yang menjadi tantangan besar kita semua. Ditambah ekstrimnya cuaca yang juga menjadi bahaya pada masa datang yang kita alami hari-hari ini. Dengan 3 radikalisme ditambah tentu alam ini, inilah tantangan yang kita harus alami masa depan. Bagi kita semua di sini tentu alhamdulillah kita terhindar dari itu. Radikalisme ideologi, alhamdulillah, walaupun kita mempunyai pandangan-pandangan yang kadang-kadang berbeda, tapi semuanya hal-hal khilafiyah. Kita boleh berbeda Idul Fitri, Idul Adha, tapi diakhiri dengan salam-salaman. Kita berbeda dalam beberapa hal, tapi tidak menyebabkan perang satu sama lain. Politik kita jauh lebih baik dalam demokrasi ini. Dan memang kita harus mengatasi satu hal, yaitu ketertinggalan, yang apabila tidak akan menjadi radikalisme kapital salah satu pihak. Inilah yang menjadi tantangan kita, sekaligus tantangan Nahdlatul Ulama kita semuanya, ketertinggalan. Kita tidak ada masalah politik yang besar, kita tidak ada masalah ideologi yang besar, tapi kita mempunyai tantangan ketertinggalan, khususnya ketertinggalan ekonomi, kemiskinan yang sekarang ini. Dan apabila secara rata-rata tentu efek yang paling besar adalah umat, karena Nahdlatul Ulama bagian terbesar dari umat ini tentu juga bagian terbesar daripada tantangan-tantangan itu. Karena itulah Nahdlatul Ulama ke depan bukan hanya berbicara tentang salawat, bukan hanya kita berbicara tentang istighosah dalam artian agama, tapi mari kita beristighosah akan kemakmuran, beristighosah tentang bagaimana kita bekerja keras dalam bidang pertanian, bagaimana kita bekerja dalam perdagangan dan sebagainya. Karena hanya itu cara dapat kita mengatasi tantangan kita, tantangan ketertinggalan yang kita semua hadapi. Pemerintah selalu berusaha keras
selalu berusaha sebaik-baiknya. Kebijakan pemerintah sekarang ini adalah bagaimana memajukan Indonesia dari desa. Dana desa terbesar, dana usaha kecil kita akan besar-besaran, infrastruktur desa kita perbaiki. Dan disitulah pada dasarnya jamaah Nahdlatul Ulama yang paling banyak. Karena itulah dukungan Nahdlatul Ulama untuk segala cara memajukan bangsa ini adalah tentu harapan kita semua. Karena memanglah Nahdlatul Ulama sebagai bahagian bangsa yang sangat besar akan merasakan kesulitan apabila kita mempunyai masalah, tapi akan mendapatkan kegembiraan apabila kita berhasil kepada seluruh program-program kita. Karena itulah saya selalu mengharapkan partisipasi, dukungan dan kerja kita bersama untuk bangsa ini. Semuanya tergantung kepada kita semuanya, usaha kita semuanya. Kita tidak tergantung kepada tangan orang lain. Masa di mana tangan di bawah sudah harus kita akhiri. Harus kita, bangsa ini harus tangan di atas. Karena kita pada dasarnya tidak sekurangan di mana lain. Karena itulah apabila ada umat dari negara yang kesulitan seperti Rohingya, kita terbuka membantunya. Kita memberikan tempat yang baik negeri ini. Sekiranya Timur Tengah dekat Indonesia, kita juga terbuka untuk mereka, membantu mereka. Tapi kita jauh di selatan sini, tentu kita cukup mendoakan dan berusaha akan menjadi cara keluar sebaik-baiknya. Itulah hal yang tentu kami harapkan, kita doakan tantangan-tantangan besar Nahdlatul ke depan. Mudah-mudahan menjadi bahagian daripada upaya kita memakmurkan bangsa ini untuk bagaimana kita menjaga uhuwah wataniyah, kebangsaan kita. Di samping kita mendekatkan diri menjadi ukhuwah Islamiyah agar tidak terjadi gesekan-gesekan umat Indonesia ini, dan kita tetap menjaga ukhuwah basariyah agar kita melihat kebangsaan kita, kemanusiaan kita yang adil ini, agar tidak terjadi masalah-masalah kepada bangsa ini. Karena sebagai bangsa yang besar, apabila terjadi satu bahagian kesulitan, maka seluruh bangsa akan kesulitan. Itulah konsekuensi suatu negara besar seperti bangsa ini. Mudah-mudahan kita semua dapat menjalankan tugas sebaik-baiknya dan untuk kemakmuran, kemaslahatan bangsa. Terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada seluruh pengurus Nahdlatul Ulama, baik Syuriah dan PB Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan segala khidmatnya akan bermanfaat untuk bangsa ini. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.